Guys, kalau kita ngomongin jalanan di Indonesia, itu kadang rasanya kayak nonton reality show tanpa skrip. Semua ada, dari yang taat aturan sampai yang kelakuannya bikin kita mikir, ini orang dapat SIM dari mana sih? Dan dari sekian banyak anomali di jalan, ada satu yang levelnya sudah bukan lagi ngeselin tapi ngeri. Yaitu, orang yang nggak mau ngasih jalan ke ambulans. Coba bayangin sebentar, di dalam ambulans itu bukan galon air, bukan paket CEOD, bukan juga rombongan yang lagi mau kondangan. Di dalamnya ada nyawa, ada orang yang lagi kritis. Ada keluarga yang lagi berharap, dan di luar ada orang yang santai aja, nggak mau minggir, kayak hidupnya sudah auto aman sampai ending. Ini bukan soal sopan santun lagi, ini soal logika dasar sebagai manusia. Tahan dulu emosi kalian, tarik napas, siapin cemilan sama kopi. Karena kali ini kita bakal ngebahas deretan kelakuan pengendara yang hobi banget jadi penghalang ambulans. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Biar tiap ada kejadian yang bikin emosi naik turun kayak grafik saham, kalian nggak ketinggalan. Kita mulai dari yang paling bikin darah naik ke ubun-ubun. Ada mobil pickup putih yang dengan santainya ngalangin ambulans. Sirin udah bunyi kencang, jalanan juga sebenarnya nggak padat, tinggal minggir dikit aja. Tapi entah kenapa sopirnya kayak lagi main game dan misinya tahan ambulans selama mungkin. Netizen langsung ngamuk, karena ini bukan lagi soal sopan santun, ini soal kemanusiaan. Sopir ini kayak orang yang yakin banget hidupnya nggak akan pernah butuh ambulans. Padahal hidup itu plot twistnya suka nggak ada notifikasi. Lanjut, ada mobil Innova yang level cueknya udah kayak kulkas 5 pintu. Ambulans di belakang udah minta jalan, sirin teriak, lampu nyala, tapi dia tetap di jalur, nggak kasih ruang sedikit pun. Ini tuh bukan lagi nggak sadar, ini udah kayak sengaja jadi bos di jalan. Padahal di situ bukan lagi lomba siapa paling depan, tapi siapa yang paling ngerti situasi. Ada juga tipe yang lebih unik, yang ngalangin tapi malah marah. Iya bener, ada mobil yang menghadang ambulans yang lagi bawa pasien lansia. Sirin jelas, rotator nyala, tapi pengemudinya malah emosi dan ngacungin tangan ke sopir ambulans. Ini momen di mana logika sudah resign dan ego yang ambil alih kemudi. Jangan dibiasain dong, makanya mas, biasain tuh antri. Kasih jalan tuh, tidak emergency, jangan dibiasain tuh belum. Biasain, malah ngelawan.
Yang paling miris, sebenarnya bukan cuma yang sengaja ngalangin, tapi kondisi macet. Ambulans yang harusnya punya prioritas, malah ikut kejebak di tengah kemacetan. Mau maju nggak bisa, mau mundur nggak mungkin. Sirin bunyi, tapi nggak ada ruang buat gerak. Semua kendaraan rapat kayak lagi foto keluarga. Di dalam ambulans, waktu berjalan cepat. Di luar, kendaraan jalan lambat. Kontras yang bikin deg-degan. Karena di situ, setiap detik itu bukan cuma waktu, tapi bisa jadi penentu hidup seseorang. Pasien udah sadar! Pasien udah sadar! Pasien udah sadar! Gila ya! Pasien udah sadar! Mana otak? Di Jawa Timur, ada kejadian yang absurd tapi nyata. Ambulans harus berbagi jalan sama iring-iringan sound karnaval. Bayangin guys, di satu sisi ada mobil bawa pasien, di sisi lain ada sound horek yang volumenya bisa bikin kaca jendela introspeksi diri. Alhasil, ambulans terhambat, dan kita semua cuma bisa geleng-geleng. Nah, kalau yang ini udah sampai di titik klimaks. Di Tuban, Jawa Timur, ada sopir ambulans yang akhirnya sudah benar-benar kehabisan kesabaran. Ceritanya ada mobil Innova yang nekat menghalangi bahkan sampai 2 ambulans sekaligus. Sudah dikasih tahu kalau di dalam ada pasien kritis yang harus segera dirujuk, tapi tetap ngeyel. Akhirnya, sopir dan kru ambulans turun. Bukan buat ribut, tapi buat menunjukkan langsung kondisi pasien di dalam. Supaya si pengemudi ini sadar, ini bukan drama. Ini realita. Dan seperti biasa, setelah viral barulah muncul klarifikasi. Karena di negara kita, kadang kesadaran itu datangnya setelah kamera nyala. Jadi kesimpulannya guys, ambulans itu bukan kendaraan biasa. Dia bukan minta dihormati karena status, tapi karena isi di dalamnya. Hari ini mungkin kita yang di luar santai di balik kemudi. Tapi siapa yang bisa jamin besok kita nggak ada di dalam ambulans itu? Jadi lain kali kalau kalian dengar sirin, nggak usah mikir panjang. Nggak usah nunggu ditegur. Cukup satu hal, minggir. Karena kadang, keputusan kecil kita di jalan bisa jadi penentu besar buat hidup orang lain.